Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, jumpa lagi bersama saya Bahtiar Movie dalam channel 1000 Jalan. Baik teman-teman, pada video kali ini kami akan memberikan informasi cara mendaftar P3K tahun 2021. Ini berdasarkan panduan dan juga petunjuk di P3K tahap pertama teman-teman, yang kemungkinan besar tidak akan beda jauh dengan P3K tahun 2021 ini. Jadi buat teman-teman simak terus video ini. Dan sebelum lanjut, seperti biasa kami ingatkan kembali buat teman-teman yang belum subscribe ke channel ini, teman-teman subscribe terlebih dahulu dan tekan tombol loncengnya agar nantinya teman-teman tidak ketinggalan informasi-informasi terbaru seputar pendaftaran P3K ini. Baik teman-teman, kita langsung saja. Dan sebelum melakukan pendaftaran, teman-teman buat terlebih dahulu folder khusus yang berisi dokumen-dokumen yang dibutuhkan untuk mendaftar P3K. Contohnya seperti ini teman-teman. Siap unggah P3K. Nah, di sini berisi scan ijazah, KTP, swafoto, transkrip nilai, dan dokumen lainnya. Nah, ini untuk menghindari salah unggah teman-teman. Jadi teman-teman persiapkan dengan membuat folder tersendiri. Kemudian teman-teman juga buat nomor penting P3K, contohnya seperti ini. Nah, di sini ada NIK, nomor KK, nomor ijazah, NUPTK, dan lain sebagainya. Nanti ketika teman-teman membutuhkan NIK, maka teman-teman tinggal copy saja di sini. Jadi seperti itu. Ini untuk menghindari salah ketik dan lain sebagainya teman-teman. Jadi teman-teman persiapkan saja. Baik teman-teman, kita langsung saja ke tata caranya. Pertama teman-teman ketikkan di menu pencarian yaitu SSCASN. Kemudian enter. Nah, kemudian pilih yang sscsn.bkn.go.id. Teman-teman klik yang bagian atas. Kita pilih yang P3K, kemudian kita pilih daftar sekarang. Nah, jadi tampilannya seperti ini teman-teman. Untuk mendaftar teman-teman klik yang registrasi. Nah, teman-teman tinggal klik saja. Nah, kemudian akan tampil seperti ini teman-teman, yaitu pendaftaran akun SSP3K. Langkah pertama yaitu pengecekan identitas. Nah, jadi ini adalah langkah pertama. Kita diminta untuk mengisi beberapa isian seperti tanggal lahir, NIK, dan lain sebagainya. Pertama kita diminta untuk mengisi nomor identitas honorer. Nah, ini untuk yang honorer K2. Kemudian selanjutnya yaitu tanggal lahir. Nah, di sini juga diminta untuk mengisi tanggal lahir. Teman-teman tinggal isi saja. Kemudian yang ketiga yaitu nomor induk kependudukan sesuai KTP. Nah, jadi teman-teman tuliskan NIK-nya di kolom ini. Kemudian yang keempat yaitu nomor kartu keluarga atau NIK kepala keluarga. Nah, jadi teman-teman tinggal isikan saja di sini. Kemudian apabila telah selesai mengisi, maka teman-teman masukkan kode CAPTCHA yang tertera di sini. Nah, jadi teman-teman tinggal isi saja 6336. Kemudian teman-teman klik lanjutkan. Kemudian akan tampil seperti ini teman-teman, yaitu pendaftaran akun SSP3K langkah kedua, lengkapi data. Nah, jadi ini adalah langkah kedua teman-teman. Di sini ada kolom NIK, nomor peserta, ini tidak perlu diisi teman-teman. Yang bagian atas ini teman-teman tinggal mengisi yang kolom yang dilingkari kotak merah ini. Teman-teman tinggal isi saja nama tanpa gelar sesuai yang tertera pada ijazah. Nah, jadi teman-teman tinggal isikan sesuai nama yang tertera pada ijazah. Kemudian tempat lahir ini otomatis. Kemudian tempat lahir kabupaten kota ini sesuai ijazah. Nah, jadi teman-teman tinggal sesuaikan saja dengan yang tertera di ijazah. Kemudian tanggal lahir juga otomatis terisi. Kemudian tanggal lahir sesuai yang tertulis pada ijazah. Nah, jadi teman-teman tinggal isikan saja. Kemudian jenis kelamin, teman-teman tinggal pilih saja. Kemudian teman-teman diminta untuk mengunggah foto berlatar belakang merah format JPG maksimal ini 200 KB. Nah, jadi teman-teman tinggal unggah saja di sini. Kemudian teman-teman juga diminta untuk mengisi email. Nah, jadi teman-teman tinggal isikan saja email aktif yang teman-teman miliki. Kemudian password. Nah, ini password ini bukan password email teman-teman, tapi password buatan sendiri yang mudah diingat. Karena ini nanti digunakan untuk login di akun SSCN masing-masing. Jadi teman-teman buat sendiri passwordnya, terserah. Kemudian konfirmasi password juga sesuaikan dengan password yang tertera di atas. Kemudian pertanyaan pengaman pertama. Nah, untuk pertanyaan pengaman pertama ini di sini ada beberapa pertanyaan. Teman-teman tinggal pilih saja, misalkan nama ibu kandung, nama ayah kandung, nama band favorit, makanan favorit, dan lain sebagainya. Teman-teman tinggal pilih, kemudian teman-teman jawab. Misalkan nama band favorit, misalkan Noah. Nah, jadi teman-teman tulis di sini Noah. Kemudian pertanyaan pengaman kedua juga sama teman-teman seperti yang pertanyaan pengaman pertama. Teman-teman tinggal isi saja. Kemudian setelah itu teman-teman isi juga kode CAPTCHA di sini, yaitu misalkan A9D7. Teman-teman tinggal isi, kemudian teman-teman klik lanjutkan.
Nah, kemudian akan tampil seperti ini teman-teman. Pendaftaran akun SSP3K, langkah 4 pendaftaran selesai. Selamat, Alvin Dwi P berhasil registrasi pada portal SSP3K. Anda hanya dapat melakukan registrasi 1 kali dengan NIK Anda. Catat dan simpan username dan password Anda yang telah terdaftar. Nah, jadi teman-teman simpan baik-baik NIK dan juga password yang sudah teman-teman buat sendiri tadi, karena nanti akan digunakan untuk login di akun masing-masing, yaitu akun SSCSN masing-masing. Nah, setelah itu teman-teman tinggal klik cetak informasi pendaftaran. Nah, ini dia teman-teman kartu informasi akun. Nah, jadi kartu informasi akun ini nanti teman-teman cetak, kemudian teman-teman foto menggunakan KTP, yaitu bersuah foto teman-teman. Nah, setelah teman-teman mencetaknya, maka teman-teman login kembali di portal SSCSN. Kemudian teman-teman klik login, masuk kembali seperti awal. Nah, kemudian tampil seperti ini teman-teman. Nah, ini dia teman-teman contoh foto, yaitu swafoto, yaitu memegang KTP di sebelah kanan, kemudian memegang kartu informasi akun di sebelah kiri. Jadi seperti itu. Berkas yang diterima adalah foto JPEG atau JPG dengan ukuran maksimal 200 KB. Nah, jadi apabila teman-teman sudah bersuah foto, maka teman-teman tinggal unggah saja di sini, yaitu teman-teman pilih file. Kemudian teman-teman klik yang selanjutnya. Kemudian akan tampil seperti ini teman-teman, mendaftar formasi. Silakan pilih instansi pendidikan, lokasi, dan jabatan formasi yang akan dilamar. Yang bagian atas ini tidak perlu diisi teman-teman karena sudah otomatis. Kemudian teman-teman tinggal isi yang bagian pendidikan saat ini. Nah, jadi teman-teman tinggal pilih saja pendidikan saat ini, misalkan S1 pendidikan guru sekolah dasar. Nah, jadi teman-teman tinggal isi saja. Kemudian lokasi kerja saat ini teman-teman juga isi, misalkan di SMPN 3 Bandung dan lain sebagainya, teman-teman tinggal isi. Kemudian mata pelajaran yang diajarkan juga teman-teman pilih di sini. Selanjutnya teman-teman mengisi nama perguruan tinggi. Teman-teman tinggal isi saja nama perguruan tinggi terbaru sesuai dengan data referensi Kemendikbud terkini. Nah, jadi isikan nama perguruan tinggi yang terbaru teman-teman sesuai referensi Kemendikbud. Kemudian selanjutnya yaitu nama PT sesuai di ijazah. Nah, jadi di sini isikan nama perguruan tingginya sesuai yang tertera di ijazah. Kemudian IPK juga jangan lupa diisi, tanggal ijazah, nomor ijazah, dan tahun kelulusan juga diisi. Dan apabila telah selesai, maka teman-teman scroll ke bawah. Kemudian teman-teman diminta untuk mengisi kode CAPTCHA kembali, yaitu isikan teman-teman E12B. Teman-teman tinggal isi saja. Kemudian teman-teman klik yang selanjutnya. Kemudian akan tampil seperti ini teman-teman, pengisian biodata. Silahkan lengkapi isian biodata dengan benar. Nah, di sini teman-teman diminta untuk mengisi biodata. Untuk yang bagian atas ini sudah otomatis teman-teman, tidak perlu diisi. Teman-teman tinggal mengisi yang silahkan lengkapi data Anda. Di sini alamat domisili. Nah, teman-teman sesuaikan dengan alamat domisili. Teman-teman tinggal isi saja. Kemudian provinsi juga dipilih. Kemudian kabupaten kota juga dipilih sesuai kabupaten kota. Kemudian akun media sosial. Nah, jadi apabila teman-teman memiliki, teman-teman isi saja, misalkan seperti Instagram, Twitter, dan lain sebagainya. Kemudian tinggi badan juga jangan lupa. Status perkawinan, teman-teman tinggal pilih kawin ataupun belum kawin. Kemudian agama juga jangan lupa. Nomor telepon dan nomor ponsel. Nah, jadi nomor telepon dan nomor ponsel ini bisa disamakan teman-teman. Misalkan nomor telepon ini tulis nomor handphone, ini tidak masalah. Jadi yang penting diisi saja. Kemudian teman-teman klik selanjutnya. Nah, kemudian akan tampil seperti ini teman-teman. Ini adalah unggah dokumen. Silahkan unggah dokumen persyaratan sesuai dengan ketentuan. Nah, jadi di sini teman-teman tinggal mengunggah dokumen saja, dokumen yang sudah teman-teman persiapkan. Seperti ijazah terakhir, ukuran maksimal ini 700 KB, KTP, pas foto, transkrip, dan lain sebagainya. Dan apabila telah selesai mengunggah, maka teman-teman klik yang selanjutnya. Nah, selanjutnya akan tampil seperti ini teman-teman, yaitu resume pendaftaran. Teman-teman diminta untuk mengecek kembali data-data yang sudah diisi tadi. Teman-teman baca dengan teliti apakah sudah benar atau tidak. Dan apabila data ini sudah benar, maka teman-teman klik yang centang ini. Demikian isian data pribadi saya buat sesuai dengan dokumen sebenarnya. Dan apabila ternyata isian yang saya buat tidak sesuai dengan dokumen, saya bersedia menanggung akibat hukum yang ditimbulkannya. Nah, jadi apabila teman-teman datanya sudah sesuai dan sudah benar, maka teman-teman tinggal klik saja akhiri proses pendaftaran. Nah, setelah teman-teman mengklik akhiri tombol pendaftaran, maka teman-teman akan mendapat peringatan
Setelah pendaftaran diakhiri dan diproses, Anda tidak bisa mengubah data terkait pendaftaran seperti biodata, pilihan instansi atau formasi atau jabatan, serta unggahan dokumen. Pastikan kembali semua data terkait pendaftaran. Apakah Anda yakin untuk mengakhiri dan memproses pendaftaran? Nah, jadi apabila teman-teman sudah yakin, maka teman-teman tinggal klik yang ya. Nah, jadi apabila teman-teman telah menyelesaikan pendaftaran, maka teman-teman selanjutnya yaitu mencetak kartu pendaftaran SSP3K. Nah, jadi seperti ini teman-teman, kartu pendaftaran yang akan dibawa nanti pada saat ujian P3K. Nah, jadi seperti itu teman-teman cara mendaftar P3K tahun 2021 berdasarkan panduan di P3K yang tahun 2019 yang lalu. Baik teman-teman, semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.